Jatayu ini adalah atlet Loncat indah. loncat indah. Loncat indah. Itu bisa dipakai buat cabut sekolah nggak sih? Enggak, Loncat pagar bisa. nggak bisa. Tujuan sekolah itu kan membina akademik Mm-mm. dan menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya, baik Mm-mm. olahraga, seni, dan lain sebagainya. Jadi, anak-anak ini kita berikan wadah, kita berikan tempat, kita fasilitasi untuk mengembangkan bakatnya, kan gitu ya. Ya, syukur, alhamdulillah ada beberapa anak kita yang memang berbakat dan terpilih sampai ke tingkat nasional. Anaknya masih kelas 1 SMA nih, masih kelas 10 nih. Ternyata sudah dipinang orang. Baik. Jadi terjadi konflik lah di rumah. Kalau ayahnya oke, kalau ibunya ya kayaknya nggak oke gitu ya. Jadi Alif itu kok di sosial sampai media aja loh Pak. Rupanya di Medan ada ya. Bapak ngadepinnya gimana tuh Pak? Anak-anak yang kegiatannya di luar Nurul tadi. ya kita sebagai orang tua kan gitu ya, sebagai orang tua, sebagai pendidik ya kita berikan saran lah ya, kita berikan pembinaan, kita berikan nasihat. Di satu sisi tuh pasti mikir dulu apa tujuannya masuk ke sini gitu. Oke. Apa goalsnya? Jadi kita mikir mundur lagi ke belakang. Jadi tujuannya masuk sini tuh apa? Jadi kebetulan berdasarkan Kemendikbudristek ya, nomor 211-P/2024. SMA Negeri 4 Medan dengan nilai 10,5 menjadi sekolah negeri di Kota Medan yang mendapatkan Bos uang kinerja. pembinaan bos kinerja namanya. Iya. Mungkin ada sekolah-sekolah lain yang kepikiran enak ya kayaknya dapat bos kinerja prestasi gitu. Nah ini sekolahnya pengen berbenah itu mulai dari mana gitu? Yo gampang. Yo sebenarnya. gampang. Gimana tuh Pak? Ini kayaknya Jatayu kurang menikmati masa sekolahnya Pak. Iya nggak sih? Iya benar. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana rasanya tiba-tiba jadi seorang juara nasional, naik ke atas podium, terus dikalungin medali emas. Itu tandanya kalian udah berhasil mengalahkan banyak banget kompetitor, banyak banget pesaing, dan menang jadi yang nomor 1 di Indonesia. Tapi perjuangan menuju ke situ tuh pasti gak gampang lah ya kan. Nah hari ini kita bakal ngobrol dengan seorang juara dari Medan, dan yang satu ini datang dari SMA Negeri 4, sudah mengharumkan nama kota Medan juga, dari cabang olahraga yang unik banget. Nanti bakal kita bahas di sini. Selamat datang di Ngereportin, podcast inspiratif anak Medan bareng Alia di sini. Kalau ngomongin soal juara ya, kota Medan itu nggak kalah lah dari kota-kota lain. Nggak kaleng-kaleng juga lah kita ya kan. Nah hari ini kita mau ngajakin kalian buat ngobrol dengan seseorang yang sudah mengharumkan nama kota Medan ke kancah nasional lewat jalur olahraga yang tadi Ali bilang unik banget. Nah, ini adalah siswa dari SMA Negeri 4, namanya Jatayu. Dan dia datang kemari ditemani oleh kepala sekolah juga. Dari SMA Negeri 4 ada Bapak Rianto Sinaga. Langsung aja kita sapa di studio Ngereportin. Halo Bapak. Halo juga. Halo Jatayu. Selamat datang di Ngereportin. Makasih. Yes, Bapak. Bapak ini datang bersama seorang atlet ya Pak ya? Ya. Atlet dari SMA Negeri 4 Medan. Jadi SMA 4 ini kayaknya banyak banget menghadirkan atlet-atlet ya Pak. Iya. Jadi juaranya nggak cuma di bidang olahraga nih Pak. Juara-juara dari SMA 4 Seni ini juga ada. dari seni juga Iya, ada. benar. Dari bidang akademik juga ada ya Pak ya. Iya. Komplit semuanya ngumpul di SMA 4. Alhamdulillah. Pak, tapi ini kita lihat ya Pak, anak-anak Bapak ini kan berprestasi banget ya. Kayak tadi kita bilang banyak banget. Potensinya udah luar biasa banget nih ada di mereka. Dan itu kalau nggak diasah kan kayaknya sayang banget cuman nggak berkembang kemana-mana gitu Pak. Iya. Nah ini Ale penasaran, Bapak sebagai kepala sekolah SMA Negeri 4, gimana nih dukungan yang Bapak kasih buat mengasah potensi anak-anak? Iya. Terima kasih Mbak Alia. Iya Pak. Perkenalkan saya Dr. Andus Rianto Sinaga. Kebetulan saya diberikan amanah oleh pemerintah untuk menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 4 Medan. Ya, terkait dengan pertanyaan Mbak Alia, memang benar bahwa kita, institusi sekolah, tentu selain mendidik atau membina akademik anak-anak, kita juga konsen terhadap pembinaan potensinya.
yang lain, apakah di bidang olahraga atau di bidang seni maupun di bidang akademik. Jadi bakat-bakat ini, talenta-talenta ini memang kita concern untuk mengembangkannya gitu. Oleh karena itu di dalam penyusunan RKAS ya, rencana anggaran sekolah, baik di BOS atau di SPP, ini kita masukkan ke sana. Tujuannya agar apa? Agar tersedia dana yang cukup untuk membina mereka ini. Oke. Oleh karena itu di sekolah kita ada belasan ekskul namanya. Belasan ekskul. Ya, belasan ekskul. Ada sekitar. Bapak hafal nggak tuh ekskul apa Ya, gitu? ada itu dibagi 3 kategori besar. Pertama itu ekskul yang membidangi akademik. Jadi di sana ada ada ekskul yang khusus mempersiapkan siswa mengikuti olimpiade. Oke, olimpiade kayak Jadi ada matematika gitu. ya, ada matematika, ada biologi, ada kebetulan kita di sana geografi, kebumian, ya. Kebetulan di bidang-bidang ini kita unggul. Jadi ini kita terus bina. Oke. Yang kedua itu bidang olahraga. Nah, olahraga ada apa? Ya, Pak? olahraga itu basic olahraganya misalnya renang juga ada, ya renang. Tapi latihannya nggak di sekolah dong, karena kita nggak punya kolam renang. Oke. Jadi di luar gitu ya. Ada futsal juga ada, kemudian basket, ada bulu tangkis, ya, ada kempo, ada karate. Oke, banyak. Iya, iya, ada softball juga, Softball. softball ya. Itu baru nggak sih, Pak? Baru Baru ya. Softball masih baru ya, kita 2-3 tahun terakhir lah. Tapi kalau yang sebelumnya memang sebelum saya di sana juga sudah ada. Oke. Kemudian di bidang seni, ya. Bidang seni. Ya, kebetulan di bidang seni tahun lalu kita juga sampai ke tingkat nasional itu musikalisasi puisi. Oke. Ada apa saya lupa namanya, tapi dance modern dan tradisional itu ya. Kemudian ada band, ada bidang apa itu namanya ya, seni peran itu apa namanya itu? Teater ya, teater kan namanya, teater Eceng Gondok kalau di Medan itu. Itu kayaknya dari semua ekskul itu semuanya pada dapat apa ya, banyak prestasinya banget berarti ya Pak ya? Rata-rata sudah berprestasi. Rata-rata sudah berprestasi. Beberapa sudah sampai ke tingkat nasional bahkan dunia. Wah. Ya, tadi makanya Bapak itu menyisipkan untuk fasilitas kegiatan anak-anak. Salah satunya cara mendukungnya adalah dengan memasukkan tadi ke RKAS. Iya, Dana dana untuk kegiatan ini. kegiatan. Iya, jadi kegiatan itu misalnya kita panggil pelatihnya. Itu tentunya kan ada dananya ke sana ya. Kemudian pembinanya, kemudian misalnya kalau mereka ini mengikuti ke sebuah kejuaraan yang besar gitu ya, event yang besar, itu kan ada pelatihannya, pelatihan khususnya, intensifnya ya. Nah ini kita berikan insentifnya. Kemudian ketika ada, dan banyak itu ya, hampir tiap minggu ada undangan-undangan dari instansi lain atau sekolah lain untuk ada kegiatan-kegiatan olahraga seni ya. Itu kita endorse juga itu. Kita artinya anak-anak yang sudah berlatih itu kan perlu wadah untuk bertanding ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka kan gitu ya. Jadi ini kita dukung, kita berikan dana transport, dana akomodasi di sana, kira-kira begitu. Jadi kayaknya di sekolah Bapak ini aktif banget kegiatannya, hari-hari anak-anak ada aja yang izin lomba gitu ya Pak? Oh ya, ada aja. Jadi kayak tadi ya Bapak, kalau udah ketemu orang mau izin berapa hari gitu. Iya. Berasanya mau izin gitu ya. Karena kegiatan-kegiatan itu, dan kegiatan ekskul itu kita lakukan setelah jam pulang sekolah. Nah, itu jam 2 sampai jam 5 lewat begitulah. Jadi belajarnya aman, ekskulnya juga. Benar gitu. Kalau tadi Bapak Rianto udah ngasih support banget ya buat anak-anak yang punya potensi tadi ya Pak ya. Dan ini pengen nanya ke Jatayu. Jatayu ini adalah atlet loncat indah. Loncat indah. Loncat indah. Itu bisa dipakai buat cabut sekolah nggak sih? Loncat panjang nggak bisa. Aman Pak, aman. Dan kita takutnya loncat-loncat semua diloncatin. Loncat indah. Kalau Jatayu kan kayak tadi Bapak bilang ya, itu kan basicnya renang. Kalau di sekolah kan dikasih fasilitas untuk renang tadi kayak Bapak bilang. Selain sekolah dan Bapak kepala sekolah, siapakah? Siapakah yang jadi support sistemnya Jatayu? Yang terutama pasti orang tua ya. Orang tua. Karena orang tua itu emang memberi support penuh lah, penuh, meluangkan waktu. Ya
Karena kan kalau latihan ini pasti diantar ya, Mm-mm. diantar ke sana kemari ya, ada korban waktu juga. Oke. Yang kedua juga ada pelatih. Pelatihnya namanya siapa? Pelatih kita yang pertama, kebetulan pelatih pertama saya sekarang lagi apa ya? Jadi guru olahraga juga di SMA Negeri 4. Oh gitu. Ya, Jadi namanya bisa Pak gampang. namanya Pak Saiful Syahrial, Pak Ipong saya Kok kayak bilangnya. lupa dia nama. Iya, Nah, karena ada 5 guru olahraganya. Gitu banyak. Oh gitu. karena nama Oh, saya nama panggungnya. iya nama Oke, panggungnya, baik. nama alias lah. Nama alias. Nama Iya. alias. Itu kebetulan Eh. pelatih pertama saya, yang kedua tuh ada Bang Akil sama Bang Rindam, itu pelatih saya. Oke, mantep banget nih pelatihnya Jatayu nih ya kan. Iya. Selain orang tua, selain pelatih, siapa lagi yang jadi supporter sejatinya Jatayu? Ya, mungkin lingkungan ya, Lingkungan. teman-teman Mm-mm. gitu ya. Teman-teman selalu support gitu, kayak mendukung. Selalu excited sama Itu kisah kita gitu. happy banget ya kita kalau punya teman-teman yang kita mau lomba nih. Oh, ayo kita Iya, disemangatin gitu. iya benar. Ini pacar ada yang semangatin pacar? Enggak ada. Belum ada. Enggak ada. Belum ada. Ini mungkin kembar keluarga kerepotan bisa ya. Jatayu masih single. Belum boleh ya Pak ya. Udah di sekolah nggak Masih kita fokus. ajarkan. Sekolah dulu, ntar kita ngobrol di Iya. belakang. Ini kita dapat bocoran ya, kalau Jatayu ini dia ada nih salah satu support sistemnya lagi yang belum disebutkan. Sang nenek. Sih, Iya. gimana nih support sang nenek nih? Oh, kalau nenek besar ya. Karena saya dari umur saya mulai masuk lantai itu dari umur 7 tahun, kelas 3 SD itu selalu tuh diantar jemput sama nenek, ditungguin sama nenek gitu. Ya banyak sih yang kayak kejadiannya sukacita gitu ya, Oke. dilewatin ya. Apa serunya diantar sama nenek? Mungkin ada cerita cerita seru? Kita seru ya. Seru sih paling ya kalau misalnya lagi senang gitu ya, lagi happy, kadang mau dibelanjain, Oh, gitu. jajan. Itu dia emang ini ya, apa namanya, lebih ke belanja sama nenek ya? Iya, berarti ya? iya benar. Saya hai dong ke neneknya. Hai. Hai, Eyang. Oh, panggilnya Eyang. Hai, Eyang. Eyang. Makasih loh Iya. udah nganterin Jatayu sampai sekarang. Sekarang masih dianterin Eyang nggak sih? Sekarang udah enggak, udah sendiri aja. Oh, udah mandiri dong Iya, ya? udah mandiri. Karena kan udah berumur juga yang udah lebih tua kan. Jadi ya udahlah di rumah aja gitu. Oke. Karena sekarang kan kemana-mana udah bisa sendiri Tapi juga. info juga ke Eyang. Eyang nih mau lomba segala macam pokoknya Iya tetap pasti, info ya. pasti. Tapi kalau misalnya lomba-lomba yang keluar kota gitu, yang nemenin siapa? Yang nemenin pelatih aja. Oh, pelatih aja. Kita pelatih aja sama teman-teman satu tim. Oh gitu. Oke. Tapi ada penasaran, Bapak juga pasti penasaran ya Pak ya. Kan kayak olahraga yang dipilih Jatayu ini kan nggak umum ya Pak. Iya. Ya kita tahunya anak-anak cowok tuh main futsal aja lah udah ya kan main Soal basket ya. basket ya Pak, bulu tangkis lah paling gitu. Ini dia kenapa bisa-bisanya ke lompat indah? Loncat Loncat indah. indah. Ya, Benar. ini warga kerepotan juga pasti penasaran. Iya. Mana coba lah bisa tiba-tiba loncat indah yang dipilih gitu. Sebenarnya nih ya lucu juga sih ya. Dulu kan saya sebelum jadi loncat indah atlet renang ya dari umur berapa ya 5 tahun gitu. Kebetulan dari keluarga sebelumnya dari kakek-kakek sepupu-sepupunya nenek itu atlet juga atlet Atlet renang. renang, oke. Jadi nenek juga dapat saran kan ini daripada cucunya nanti aneh-aneh gitu ya dikasih aja gitu hobinya. Jadi pulang sekolah di rumah sorenya latihan gitu Oke. mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang Mengisi waktu awalnya. luang. Iya, berenang-berenang. Nenek ngelihat saya nih, anak ini kok lasak gitu ya, Oke. cicilan lasak kali nih. Jadi pernah ada satu momen itu abis kayak evaluasi gitu renang ya. Saya lari-lari kan, baru selesai tanding lari-lari main-main, kepleset jatuh, kejedot segini gede gitu. Jadi, ya itulah nenek kan, aduh ini gimana sih anak ini gitu kan. Daripada dapat cicilan, coba aja lah gitu, masukin loncat indah. Oh gitu. Awalnya dulu loncat indah tuh ya coba-coba aja. Oh, jadi gara-gara jatuh, kayaknya jatuhnya estetik gitu. Iya, jadi jatuhnya tuh nyundul gitu. Nyundul. Jadi disuruh ikutan loncat indah. Tapi seru banget. Ini buat warga kerepotan ini tips ya dari neneknya, neneknya Jatayu. Iya. Kalau ada yang berenang di kolam renang pecicilan, jangan dimarahin. Suruh ikut lompat indah, coba. Siapa tahu jadi next atlet ya kan. Iya. Jadi Jatayu dapat banyak medali emas dong. Medali apa aja sih yang dapat? Ada ya emas, perak, perunggu. Itu dari mana aja? Kalau kita kebetulan kalau loncat indah itu
ajangnya jarang ada daerah ya. Kita biasanya nasional. Oke, yang emas dari mana? Dari kompetisi apa? Itu kejurnas di Kejurnas. Jakarta. Namanya Kejurnas Kejurnas apa ya? Jakarta Open atau Indonesia Open. Indonesian Open. Indonesia Oke, Open. itu dia dapat medali emas. Ya, itu medali emas. Habis itu Yang di Filipina ada juara juga. Saya sempat kemarin itu latihan di Malaysia. latihan. Malaysia. Latihan Oke. Malaysia. Kita latihannya kenapa jauh banget? Karena kan kebetulan saya dipilih jadi ini ya, perwakilan Sumut PON buat Oke, PON oke. di Tim Loncat Indah. Heeh. Nah, kita juga diberangkatin kan ke Malaysia buat TC training camp. Oh gitu, sampai di sana. Iya, Seru benar. banget. Ada yang Ya. kepilih kan juga kemarin katanya Pak ya? Kemana? Yang ke luar negeri berarti ke Malaysia aja. Iya, ke Malaysia aja. Latihan di situ Latihan di kemarin ya? Malaysia aja. Oke. Habis itu kejurnas lainnya Mm-mm. medali apa tuh? Dapat medali apa? Saya ke Jurnas terakhir itu di nomor 3 meter putra KUC itu ya. KUC itu KUC. apa panjangannya? KU itu kelompok umur. Kelompok umur. C itu? CIR. Dia kalau cari Indah itu dari A sampai D. Oh Oke. iya. D itu dari umur yang kecil tuh sampai umur berapa ya? 8 atau 9 tahun. Aha. Kalau C itu dari umur 14 sampai 16. Hah. KUB KUC itu sampai 14, KUB itu sampai 17, KUA itu sampai 17 apa 18 Oke, gitu. ntar Nah, kita sisanya suruh editor kita searching deh. iya. Nah, setelah Gimana? dari KU itu Hah? ada namanya terbuka. Oh gitu, baru tuh yang semua usia yang di Semua atas usia, itu. iya. Oke. Nah, kebetulan kalau cabang loncat indah ini kayak yang nasional atau internasional dia nggak ada kelompok umur, dia terbuka. Oh, Jadi dia terbuka. contohnya misalnya ada pemain, Heeh. ada atlet umurnya masih 17 tahun. Heeh. Yang lain nggak 17 semua, ada yang 22, ada yang 20, ada yang lebih dari gitu. Jadi dia ajang turnamennya sama. Dibikin terbuka. Terbuka. Oke. Nah itu ya Pak ya, ternyata Bapak udah nggak penasaran lagi kan Pak, gara-gara kepleset di kamar Di kolam renang. di kolam renang. Iya. Estetik rupanya jadi atlet loncat indah. Nah, Tapi ini apa ya? Kita ngelihatnya karena nggak umum ya Pak ya olahraganya, jadi kayaknya excited banget kita Iya. pengen ngulik banyak soal si loncat indah tadi ini gitu. Iya. Nah ini selain menang dapat medali kan, happy banget dong. iya pasti. Dapat duit juga nggak? Ada pastinya. Apalagi ya dari sekolah apa sih? Ada sekolah juga. Sekolah tuh ya sebelum pergi juga ada dikasih santunan, ada dikasih uang jajan lah, uang Disupport saku. banget Iya, emang sama pasti. Bapak Kepsek ya. Iya dong, Oke, berarti pastinya. real tadi yang didapat, Iyalah. bukan ece-ece ya. Pakai ece-ece. Jadi Pasti real. gitu. Ya, Yang kalau yang menang-menang itu di apa? Hadiahnya ditabung atau iya dikasih ke ditabung. mama? Biasanya kan titip ke mama gitu. Iya, karena punya rekening yang dipegang mama sendiri Oh sih. gitu. Itu rencananya mau diapain itu tabungan Anda? Disimpan aja dulu. Disimpan aja. Simpan aja dulu. Siapa tahu ya kan udah kepikiran pengen bikin apa namanya sekolah kolam renang kayaknya one day. Sekolah renang ya kan. Renang, les renang. Les renang. Les renang. Kepikiran nggak sih? Kurang sih. Belum ya. Belum. Nanti coba pulang dari sini nanti dipikirin ya. Pikir lagi. Siapa tahu jadi next ini ya owner Iya. sekolah renang. Banyak nggak sih sekolah renang di Medan? Dia kalau renang itu dia klub, bukan kayak les gitu. Oh gitu. Iya, Iya tadi kayak aku mau klub. nanya lupa. Tiba-tiba aku keingetan. Kalau di lompat indah itu dia kategorinya yang ada tunggal putra, tunggal putri gitu juga iya. nggak sih? Ada. Ada ya? Jadi dia tuh ada namanya sinkro. No. Pertama ada solo, sinkro, sama synchronize. Sinkro itu yang berdua. Ya, sinkro itu yang berdua. Jadi dia ada tunggal putra, tunggal putri, Synchronize-nya ganda. aku taunya konser tuh synchronize-nya. bukan Synchronize. kalau synchronize itu dia cewek cowok. Oh, Synchro mix. Syncro mix itu kayak Iya. ganda Campuran, Campuran. cowok cewek. Iya, benar. tapi aku juga ada lihat loh yang kayak lompat indah itu kan Pak, yang dia rame banget satu kolam renang tapi ada koreografinya gitu. Senam ritmik itu ya. Oh, beda lagi. Oh, itu yang dia. Yang Oh, itu wanita itu namanya biasanya. renang indah. Renang Renang indah. indah. Nah, dia biasanya tuh handstand di dalam air, kakinya Oh, yang di yes, luar ya, itu yes. dia. Ya, itu Ada. namanya renang indah. Jadi kalau cabang olahraga air itu ada renang, Mm-mm. loncat indah, renang indah, sama water polo. Oke, sama ini host ngerepotin kemana-mana kita namanya indah juga. Iya. Banyak yang indah ya kan. Banyak indah. Tapi kalau ini Jatayu kan
Kan ini Jatayu atlet ya Pak. Satu sekolah pasti tahu dong, terkenal dong dia sebagai atlet di sekolah ya Pak. Benar, benar. Nah ini kalau misalnya mau tanding kan pasti teman-teman kayak yang Jatayu bilang tadi, teman-teman pada excited gitu. Dibaru-baruin nggak sih pas upacara ya? Ada nggak sih Pak diinfoin ini Jatayu mau bertanding gitu? Ya, kalau jadwalnya kita sebutkan. Oke, Dan kita ini ada di info dari sekolah ya Pak? informasikan temanmu ini mau bertanding. Nah, silakan diberikan semangat kepada temannya. Oke, itu kan udah diinfoin nih, satu sekolah tahu geger dong ini Iya, Jatayu mau berangkat turnamen ikut kompetisi. iya benar. Pernah nggak sih ada momen di mana Jatayu tuh udah dianterin sama teman-teman satu sekolah, taunya pas nyampe ke sana nggak menang gitu, terus down gitu. Iya, pernah. Itu event apa tuh? Ini baru aja kejadian, baru aja Ini terjadi. kayaknya mau buka luka lama Iya, ya. ini baru aja Kok baru ini kayaknya. Jadi itu waktu PON kemarin itu, PON. Karena kebetulan kan tuan rumahnya di Medan ya, Oh, tuh di heboh dong Selayang. ya Iya, teman-temannya. jadi wah excited nih, ada wali kelas datang, ada bapak kepala sekolah, ada ibu dari kesiswaan, ada perwakilan sekolah datang, teman-teman satu kelas datang. Oke. Jadi itu saya di hari kedua itu ya, diturun di nomor menara sinkro ganda. Ya, di situ saya agak down sih. Sebenarnya awalnya karena wah Mbak ramai nih yang datang, harusnya lebih semangat ya gitu ya. Oke. Tapi tipikal saya tuh yang kayak waduh rame banget nih. Jadi Ada pressure gitu? iya ada Iya. pressure kayak rame Oke. banget nih. Karena kan kebiasaan kalau misalnya tanding ya nggak pernah ada orang tua, nggak ada yes, teman, ini nggak ada. Jadi karena ya tim tandingnya di aja. kampung Iya kita, benar. Jadi kayak rame ada banget orang yang tua, datang. ada teman, ada wah ramai lah segala macam gitu kan. Waduh, Berarti nggak terlupakan lah event PON kemarin itu ya. pasti enggak. Itu pasti bekas tuh. Itu Bapak gimana tuh? Anak Bapak tuh pulang kan nggak bawa medali gitu. Ini kan masih muda banget, belum bisa mengolah emosi lah kita bilang ya Pak ya. Pasti kayaknya mentalnya terluka sih. Ini berat banget ya. Kala kemarin dari Dipon saya ajak makan juga sama orang tuanya. Apa yang Bapak lakukan gitu? Apakah Oh, Bapak iya. ini kasih tiket nih naik sinabung pergi ke Mickey Holiday healing-healing gitu atau Jadi ngapain? begini, Mbak, tujuan sekolah itu kan membina akademik dan menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya, baik olahraga, seni dan lain sebagainya. Jadi anak-anak ini kita berikan wadah, kita berikan tempat, kita fasilitasi untuk mengembangkan bakatnya kan gitu ya. Ya syukur, alhamdulillah ada beberapa anak kita yang memang berbakat dan terpilih sampai ke tingkat nasional. Yes. Saya pikir kalau mereka saja sudah terpilih itu sudah juara, Bu. Mereka masih muda, masih Nah, banyak itu. waktu lagi ya. Anggap aja ini semacam apa ya, cari pengalaman ya. Teman-temannya dulu yang ikut di PON itu umur di atas 20-an, ada yang 24, ada berapa. Ini Sementara anak dia muda masih kita dari kebanggaan SMA 4 Iya. Pak. Datang Jadi dia ikut lomba. jangan pernah menyerah, karena ini kan bukan tujuan utama sih. Kamu masih sekolah, kembangkan bakatmu, banyak latihan, disiplin, banyak berdoa. Kita berikan fasilitas, kita berikan kesempatan untuk berlatih, Yes. untuk menambah pengalaman dia. Nah, itu Kelak pas di suatu saat nanti tentu akan mencapai prestasi Ya. puncak gitu. Tapi pas mereka pulang nggak bawa medali atau misalnya hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Iya. Apa yang Bapak lakukan gitu? Ya Apakah tentu gitu? seperti yang saya katakan tadi, tujuan utama itu bukanlah untuk ya juara itu bonus. Oke. Tapi ketika kita tidak mendapat juara, jangan pernah menyesal. Jangan pernah Itu menyesal. proses. Mereka masih anak-anak, mereka masih remaja. Prestasi puncak mereka itu bukan di sini. Oke. Mungkin 5-6 tahun ke depan. Pokoknya Yang Bapak penting, menenangkan ya. oh ya pasti dong. Yang penting pasti. jangan berhenti kayak tadi Bapak bilang. Enggak, tetap kita support. Kita berikan motivasi, kita berikan dorongan supaya mereka ya mungkin ketika ya namanya usia remaja ya, ketika mereka nggak berhasil, ada down segala Down lah macam, gitu ya, nah, disitulah kita orang tua, pendidik memberikan pengarahan, Motivasi lagi ya. penjelasan, motivasi kepada mereka bahwa kamu nggak diharap terlalu seperti itu sih, enggak. Oke-oke saja kalau Berani orang. maju aja udah oke. Iya, itu Gitu dia. ya. Mereka masih muda, masih remaja. Nah, Iya. itu dari sekolah tuh Bapak tuh udah ngasih motivasi banget. Tapi Jatayunya pas di momen itu gimana ngadepinnya gitu? Teman-teman ada yang julid nggak sih pas Jatayu nggak menang waktu itu? Teman sih nggak ada yang julid. Baik-baik budi Iya. banget teman-teman Jatayu semuanya. Ale mau dong jadi teman Jatayu. Ale kayak memenuhi standar teman Jatayu nih, Ale nggak julid hari ini. Untungnya teman-teman ya tetap support ya. Nggak ada yang istilahnya ngebully atau
gimana sih udah latihan jauh-jauh nggak menang Heeh. gitu-gitu enggak. Teman-teman di Alhamdulillah. klub latihan gimana? Teman-teman di klub latihan kalau kita satu tim Heeh. pasti kompak ya. Oke. Kita udah do my best lah, do we best tuh. Udah do the best aja. Mm-mm. Jadi ya kita saling support aja. Nggak apa-apa, nggak dapat medali. Mungkin ini bukan event kita karena kita juga kan masih first time. Kita masih Oke. istilahnya newbie, baru Cek ombak lah ini. dulu Iya, ya, cek Pak ya. ombak dulu. Betul, Ah. betul. Jadi udah berani kayak Bapak bilang tadi udah berani maju aja udah luar biasa banget gitu. Jatayu latihannya di mana kalau untuk lompat indah? Kalau untuk loncat indah, kalau di Sumut ini setahu Jatayu itu cuma di Medan itu di kolam renang Selayang. Kolam renang Kolam renang Selayang. Itu Selayang. kita boleh nggak sih datang ke situ untuk apa namanya lihat proses latihannya? Terbuka untuk umum nggak sih itu? Dulu sebelum PON kan sebelum renovasi ya. Mm-mm. Boleh, boleh. Tapi dia dibatasin dari umum tuh sampai jam 5 sore. Oke. Setelah jam 5 sore itu mulai masuk klub. Ada klub renang Oke. dari segala macam. Ada loncat indahnya juga. Nah ini mungkin kan teman-teman warga kerepotan ada yang pengen mencoba hal baru di 2025 ya kan? Benar. Yang selama ini mungkin latihan berenang, tiba-tiba nonton Jatayu, loncat indah seru juga gitu. Selama ini mungkin taunya loncat pagar tadi kan Pak, yang mau cabut sekolah itu. Coba kalian bertobat, ikutlah loncat indah ya kan. Jadi buat kalian yang pengen melihat kegiatan loncat indah, boleh nanti ke kolam renang Primbana. Kolam renang Selayang. Kolam renang Selayang, mohon maaf. Primbana di mana? Bukan itu. Bukan Salah, itu. bukan. Ke kolam renang Selayang. Nah ini kalau misalnya kalian butuh inspirasi atau butuh berita-berita terbaru dari dalam dan luar negeri, dari kota Medan, dari segala macam penjuru mata angin, kalian boleh banget follow sosial medianya Ngereportin. Ada di Instagram, ada di TikTok, dan ada juga di Facebook. Nanti dia bakal munculnya, bakal jadi kolam renang, misalnya nanti dia bakal berenang-berenang di sosial medianya kita. Jangan lupa juga follow sosial medianya SMA Negeri 4, apa Kak? Siap. Sosial medianya? Nama IG-nya. Instagramnya apa Kak? Instagramnya SMA Negeri 4 Medan. SMA Negeri 4 Medan. Dan follow juga Instagramnya Jatayu buat update kegiatan loncat indah Jatayu. Di mana Jatayu? Di Jatayu_Valevi. Jatayu_Valevi. Follow semuanya. Bapak, ya. ini anak Bapak kayak tadi kita bilang masih muda banget kan Pak. Usianya masih usia rebel banget ya. Benar. Adrenalinnya kayaknya udah harus disalurkan dengan cara yang gitulah ya Pak ya. Bapak masih muda gitu juga nggak sih waktu SMA? Alhamdulillah nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kayak kita doang deh. Gitu aja. Bapak SMA-nya nih bayi budi banget gitu. Bapak, anak-anak Bapak ini kan kayak tadi ya, adrenalinnya lagi rebel-rebelnya juga gitu kan. Benar. Nah, terus masih usia remaja, usia yang pengen mencoba hal baru, usia yang pengen eksplor banyak hal gitu. Ini ada nggak sih cerita-cerita unik dari sekolah gitu Pak? Yang terjadi selama Bapak jadi kepala sekolah SMA 4. Boleh dong dibagiin ke kita Pak? Ya, tentu sebagai pendidik ya, saya hampir 30 tahun pendidik ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Apa aja tuh? Mungkin saking banyak udah nggak terceritakan lagi. yang paling lucu nih belakangan apa tuh yang paling luar prediksi BMKG? Bukan hanya siswa, orang tuanya juga ada itu. Oh iya. Kadang kita nggak terpikir kok muncul pertanyaan seperti itu ya. Apa itu pertanyaan? Biasanya ini yang biasa ya, yang biasa-biasanya ketika kita tanya nggak nyambung. Jawab misalnya begini, dia terlambat nih. Padahal di sini sekarang ini kan zonasi nih. Siswa itu udah sebagian besar dekat-dekat rumahnya itu. Kenapa kau terlambat? Hujan Pak. Karena padahal tidak ada hujan di situ. Rumahnya dengan sekolah kita hanya 100 meter gitu ya. Kalau hujan di rumahnya, di rumah kita di sekolah juga hujan kan. Padahal saat itu kita tanya hujan Pak katanya. Oke. Lain yang ditanya, lain yang kita instruksikan, lain yang dikerjain gitu. Itu alasannya belum matang kayaknya. Banyak lah itu, mungkin grogi atau bagaimana ya. Ada juga siswa wanita nih datang ke saya, katanya banyak di kelas itu yang naksir sama dia. Idola sampai sekolah itu ya. saya pikir kan. Nah, ini ngadu nih kayaknya fansnya meresahkan ya Pak, yang harus diadukan gitu. Iya, tentu sebagai
pendidik, Mm-mm. kita sampaikan sesuai dengan aturan kita, nggak boleh dulu pacaran, ada Oke. waktunya nanti kan gitu Tuh, ya. dengar Jatayu, Pasti ada waktu Iya. ada waktunya. Atau mungkin hanya perasaanmu aja gitu ya. Iya bisa jadi gitu ya. Iya, Kepedean gitu. dianya. Ah, ada lagi yang lebih lucu lagi. Ini orang tuanya datang nih, Ibu, Mm-mm. mau jumpa kepala sekolah. Terus tahu orang tua siapa ini? Ada masalah nanya? Enggak. Mm-mm. Urusan apa gitu ya? Mm-mm. Datang dengan sopan, kemudian beliau curhat. Ah. Ya, apa ini? Masalah anaknya juga, kebetulan anak kita. Anaknya masih kelas 1 SMA nih, masih kelas 10 nih. Ternyata sudah dipinang orang. Oh, baik. Jadi terjadi konflik lah di rumah. Kalau Oke. ayahnya oke, Ah. kalau ibunya ya kayaknya nggak Berarti oke gitu ya. Jadi Oh, wah, Alif ini itu di kok sosial sampai media aja loh, Pak. Rupanya di Medan ada ya. loh kok sampai seperti itu sampai sama saya gitu ya. Heeh. Saya kelebakan dong jawabnya. Mm-mm. Ya saya memberikan jawaban yang normatif lah. Mm-mm. Artinya itu urusan keluarga. Yang jelas anak kita persiapkan untuk belajar secara maksimal. Aturan sekolah kita nggak boleh dulu pacaran gitu ya. Apalagi tadi itu ya. Lagi udah dipinang-pinang segala macam kan. Ada lagi kita kan ekskulnya jam 2 sampai jam 5 sore. Mm-mm. Saya kalau sore-sore itu selalu keliling tuh. Mm-mm. Nah, di kelas-kelas itu. Ada kedapatan 5 orang wanita ini. Hmm. Masing-masing pegang HP. Jadi saya tanya, Nak, ini kalian kok di dalam kelas? Ini kan waktunya ekskul. Kalian ikut ekskul apa? Ternyata enggak. Mereka tidak ada jadwal ekskul itu. Kalian ngapain? Nggak apa-apa, Pak. Pegang-pegang HP aja. Gitu. Oke. Ternyata setelah saya interogasi, mereka nggak mau pulang karena di rumah itu disuruh nyapu rumah. Alah, ya ampun. Hey, ya Allah, itu anak Pak Rianto ya. Anak SMA 4. Iya. Itu manfaat sapu rumah itu sekarang memang belum berasa, Pak. Iya. Nanti Ah. manfaatnya. Jadi setelah saya lihat-lihat HP-nya, ternyata mereka main Mobile Legends, Pak. Wanita main Mobile Legends. Itu pun tidak pandang gender sekarang ya Pak. Ya, semuanya ikutan. Jadi saya terpikir, wah anak-anak kok sampai sebegitunya sekarang gitu-gitu. Bapak ngadepinnya gimana tuh Pak? Anak-anak yang kegiatannya di luar Nurul tadi. Ya tentu kita sebagai orang tua kan gitu ya, sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya kita berikan saran lah ya, kita berikan pembinaan, kita berikan nasihat bahwa seorang anak itu juga punya tanggung jawab. Ya tanggung jawabnya meringankan beban orang tua. Ya kalau sapu rumah saya rasa itu wajib lah orang tuanya dibantu. Orang tuanya capek cari makan, cari ngurus kalian. Ngurus sendiri rumah aja nggak bisa disapu, itu tugas kalian. Dengerin Pak Rianto. Iya begitu. Jadi akhirnya apa ya, anak-anak tuh memang harus banyak dikasih tahu ya Pak. Iya. Diingetin, Iya. dirangkul. Betul, harus banyak berinteraksi dengan anak sekarang ini. Karena anak-anak itu teman yang paling utama itu sekarang adalah ini. Oke. Ya, nanti kadang-kadang ada banyak kasus itu anak-anak kita ini jam 10 malam, jam 9 malam udah masuk dalam kamar, Bu. Orang tuanya berpikir sudah tidur. Rupanya. Main medsos ini terus sampai mungkin jam 2 pagi. Akhirnya biasanya terlambat ke sekolah gitu. Ini yang mau kita tanya ke atlet kita ini, Pak. Kalau Jatayu ini kan jadwalnya padat banget ya. Pagi itu kalau udah ada event, latihan pagi-pagi. Habis itu sekolah. Pulang sekolah, latihan lagi. Benar. Pulang ke rumah, tidur. Itu mainnya kapan? Main Mobile Legends kapan? Coba. Main Mobile Legends nggak sih? Enggak. Jadi main apa? Saya kebetulan ada game tapi enggak Mobile Legends. Apa namanya? Call of Duty Mobile. Oh oke, baik. Game Itu perang. mirip-mirip itu juga ya? Game perang. Game perang juga, oke. Kalau saya mainnya kapan? kalau misalnya kayak kemarin ya, waktu sebelum PON, itu kan yang benar-benar padat ya terus tuh. Jadi kita ada 10 sesi latihan per minggu. Jadi ada seminggu 10 sesi. Seminggu 10 sesi. Seminggu 7 hari juga ya. Iya, jadi kita pagi sore. Oke. Nah, kita kan kebetulan kalau pagi latihan. Nah, itu kan kebetulan lagi di Malaysia ya. Jadi kita lebih tuh kita hari Minggu juga latihan. Jadi cuma 1 hari kita libur. Kalau misalnya kayak yang sebelum Kejurnas ya waktu si sekolah itu biasanya latihan mulai dari jam 6 sampai jam 8 atau jam 9. Nah, jam 10 masuk sekolah. Oh gitu. Ya, masuk sekolah. Capek nggak sih kayak gitu? Pasti capek Iya sih. kan? Ya. Lelah ya. Tapi ya gitulah lelah pasti. Tapi kayak gimana ya?
daripada nggak ngapa-ngapain Nah itu apa kan sih yang gitu bikin ya kan. semangat gitu? Kita pengen tahu juga ya Pak ya, apa sih yang bikin Jatayu semangat di padatnya kegiatan itu, apa yang bikin Anda tetap bersemangat? Apa ya, sebenarnya pasti ada titik jenuhnya pasti Nah ya itu, sesuatu ya. tapi pas jenuh itu ngapain gitu? Kalau jenuh ya, kalau jenuh pasti ya mungkin meliburkan diri lah 1 atau 2 hari, pasti nyari apa ya, suasana baru istilahnya, jalan-jalan atau ngopi, Oke, nongkrong gitu nongkrong di mana sih main. biasanya kalau boleh tahu? Siapa tahu kita satu tongkrongan gitu. Kalau biasa di waiting list coffee Waiting list coffee itu di daerah di Jalan Ayahanda Pembangunan. Ya Pembangunan. Oke. karena kan deket dari kolam selayang ya. Oh Kita gitu. tinggal ke belakang sedikit. Nah, itu biasanya kumpul-kumpul sama teman-teman latihan di situ. Oh, yang ini buat cewek-cewek ya yang siapa tahu pengen ketemu sama atlet-atlet renang ini, boleh nongkrong di waiting list coffee ya. Iya. Tapi kalau misalnya habis down kayak gitu, bangkit kembali itu apa yang biar bisa bangkit kembali, Jatayu ngapain? Sebenarnya pasti mikir ya, di satu sisi tuh pasti mikir dulu apa tujuannya masuk ke sini gitu. Oke. Apa goalsnya? Jadi kita mikir mundur lagi ke belakang. Jadi tujuannya masuk sini tuh apa gitu. Nggak cuma yang sekedar aja kan. Jadi kayak yang memotivasi sendiri-sendiri juga. Jadi Mandiri banget ya, nggak ada motivasi dari iya, teman-teman atau apa sebenarnya gitu? ya ada sih, ada Ada support juga. juga. Tapi ya lebih ke diri sendiri. Mm-mm. Jadi kayak ya kenapa cepet kali kayak gimana ya? Kok cepet kali? Kok ini Cuman down segini gitu? doang gitu kemampuan Oh, dirinya gitu kan. oke. Ayolah, masih bisa di-push lagi gitu. Oke. Jadi ya maksa, pasti harus Maksa maksa. diri sendiri ya. Itu luar biasa banget Iya, loh. Ini karena eh, masih umur produktif kan. nah itu tadi kayak Bapak bilang tadi, anak-anak masih muda-muda banget, Ya. walaupun mentalnya belum kuat-kuat banget, tapi ini Pak, anak Bapak satu, si Jatayu ini udah terbukti ya, ternyata dia mampu menyemangati dirinya sendiri. Iya. Kita nggak tahu tuh yang lain-lain, teman-teman Jatayu, anak SMA 4 yang lain pasti juga ada yang kayak Jatayu ya kan, yang mampu menyemangati dirinya sendiri pas lagi down gitu. Iya. Pak, ini anak Bapak banyak banget yang berprestasi. Yang Benar. ketahuan baru Jatayu hari ini di ngereportin. Iya, Ya kan? Yang ratusan lainnya masih di sekolah pasti banyak banget. benar. Dan kami dengar-dengar nih Pak, Iya. Bapak ini kan sekolahnya dapat dana BOS kinerja prestasi. Oh ya, benar. Itu Tahun apa 2020. tuh Pak? Oh ya, BOS kinerja prestasi ini diberikan kepada sekolah-sekolah yang dianggap oleh pemerintah berprestasi Mm-mm. di bidang 3 tadi, baik akademik, seni maupun olahraga. Oke. Jadi kebetulan berdasarkan Kemendikbudristek ya, nomor 211-P/2024. SMA Negeri 4 Medan dengan nilai 10,5 menjadi sekolah negeri di Kota Medan yang mendapatkan BOS uang kinerja. pembinaan BOS kinerja namanya. Oke. Iya. Kebetulan kita yang paling tinggi nilainya, sehingga dananya pun mungkin lebih tinggi juga gitu. Jadi ini tujuannya adalah untuk bentuk perhatian pemerintah terhadap talenta-talenta muda yang ada di sekolah, sehingga diberikan semacam uang pembinaan, dan uang ini kita gunakan untuk mensupport kembali. Jadi ada double support lain ya, dana yang sudah kita alokasikan di RKAS tadi, ditambah dengan dana ini. Tetapi kita berkewajiban untuk memberikan pengimbasan kepada sekolah-sekolah lain. Oh, itu gimana Pak? Pengimbasan itu begini. Kita kan punya sekolah swasta yang serayun kita. Jadi anak-anak yang berprestasi ini dari ketiga bidang tadi itu kita latih kembali, kita latih lagi gitu. Oke. Kita berikan pelatihan selama 3 bulan, mulai bulan 10 sampai bulan 12 yang lalu. Kita adakan wadahnya, kita panggil tentor atau pelatihnya yang punya kualitas lah gitu ya. Kita berikan dananya, kita berikan uang transportnya. Untuk agar mereka itu bisa lebih intensif untuk menggali kemampuan-kemampuan yang ada dalam dirinya, kira-kira begitu. Jadi anak-anak Bapak yang dilatih kembali, habis itu mengimbaskannya ke sekolah lain gitu? Bukan anak-anaknya, kitanya gitu. Jadi kita kerjasama dengan sekolahnya nih. Oh, oke. Jadi
anak-anak yang ada prestasi mereka itu kita panggil ke sekolah atau ke tempat latihan dan semuanya kita danai Oh, gitu. berarti anak-anak yang berprestasi di sekolah Sekolah juga, lain, Pak? iya, Di rayonnya Bapak di tadi. rayon, Gitu, benar, seru banget. gitu, Jadi iya. ada next Jatayu dari sekolah-sekolah lain juga dong ya, Pak ya? Iya, Oke. iya. Kita harapkan dengan adanya kegiatan ini, diharapkan prestasi-prestasi lain bisa muncul dari sekolah-sekolah rayon kita. Nah, itu. Jadi Jatayu banyak temennya nanti ya. Iya. Iya. Pak, tapi gimana tuh caranya biar kita bisa dapat? Mungkin ada sekolah-sekolah lain yang kepikiran, Ah, enak ya kayaknya dapat bos kinerja prestasi gitu. Nah, ini sekolahnya pengen berbenah itu mulai dari mana gitu? Yo gampang Yuk sebenarnya. gampang. Gimana tuh, Pak? Tentukan planningnya, sediakan dananya, Ya. kemudian lakukan kegiatan, Mm-mm. ada event, ikuti, dan ketika itu event-event resmi yang dilaksanakan oleh pemerintah, itu langsung tercatat Oh, di jadi aktifnya sekolah ini termasuk Iya, ada penilaiannya juga. benar, Oke. benar. Di data prestasi nasional lah itu Data ya. prestasi nasional. Iya, Oke. iya, itu tercatat sendiri di sana itu. Sehingga di sana mereka evaluasi sekolah-sekolah mana yang memang berprestasi, Mm-mm. Dan aktif tadi ya, Pak ya? ya aktif, kemudian diberikan semacam dana lah gitu ya. Nah, Oke. gitu. Kalau di Medan yang dapat siapa aja, Pak? Yang dapat prestasi itu SMA 4 yang pertama, yang kedua SMA 1 Medan, SMA 1 Medan, ada SMA 7. SMA 7 itu. Iya. Kemudian nanti akan menyusul ya SMA-SMA sekolah-sekolah lainnya. Iya. Jadi tadi pesan dari Pak Rianto, sekolahnya harus lebih aktif lagi, mengikut sertakan anak-anaknya ke berbagai macam Event-event yang resmi ya. event-event yang resmi, jangan event ilegal ya, berbahaya. Pak, ini kita mau ke Jatayu dulu ya, Pak. Tadi kan Bapak udah cerita sekolah itu bahkan dapat bos kinerja prestasi karena udah terbukti anak-anak Bapak ini banyak atletnya, Iya. banyak pemenangnya, banyak champion di sekolah Bapak. Benar, benar. Jatayu udah kelas 3 SMA, bener ya? Ya, benar. Kayak tadi kita dengar kan Pak, Jatayu ini kan latihan terus dari pagi, pulang sekolah latihan lagi gitu. Ini kayaknya Jatayu kurang menikmati masa sekolahnya, Pak. Iya nggak sih? Iya, benar. Pak, tapi kalau zaman dulu kita kan Pak, ini kesannya kayak kita satu angkatan gitu ya. Zaman dulu kan kayak orang-orang bilang, masa yang paling seru itu kan masa SMA, bener ya Pak? Betul. Nah Jatayu ngerasain itu juga nggak sih? SMA ini masa yang seru juga nggak sih buat Jatayu? Nah, kalau masa yang seru SMA nih baru ngerasain sih di kelas 3 ini karena Oke. setelah PON kan berhenti dulu. Jadi rehat waktu juga jadi lebih fokus sekolah. Kebetulan juga ada kelas 3 kan. Jadi lebih harus fokus ke goals masa depan nih mau jadi apa. Jadi ya banyak spend waktu lah gitu di sekolah sama teman-teman. Lebih banyak lah gitu. Udah banyak pikiran ya kelas 3 SMA ya? Iya. Udah mikirin kehidupan Iya, selanjutnya gitu benar. ya. Betul. Jadi Jatayu gimana cara menikmati masa remaja, masa SMA ini? Sementara kan bentar lagi udah selesai SMA Iya, gitu. benar. Ya, masa yang Cara masih ada ini menikmatinya aja. gimana tuh cara menikmatinya? Sebagai seorang atlet yang tadi padat banget itu ya. Setelah nggak jadi atlet lagi nih ya, setelah berhenti latihan lagi kayak istirahat, lagi rehat lah istilahnya gitu ya. Ya, jadi waktu yang dulu dipakai buat latihan, ya dipakai sekarang jadi buat hal-hal yang lain. Misalnya, Misalnya kalau dulu yang waktu latihannya, waktu sekolahnya itu waktu main-mainnya dipakai buat latihan, sekarang udah bisa jalan-jalan sama teman. waktu sekolahnya dipakai main-main. Iya, enggak dong, enggak dong, kalau itu enggak dong. Jadi setelah sekolah bisa jalan-jalan atau main gitu sama teman. Atau misalnya kalau dulu kan harus jaga pola hidup nih, makannya harus yang begini. Atlet ada ininya nggak sih? Ada menu tertentu nggak sih yang harus dikonsumsi? Sehari-hari Sebenarnya kebutuhan nutrisinya apa aja sih? pasti ada ya, tapi kalau misalnya kita kemarin itu kita lebih banyak apa ya, nutrisinya itu lebih dari ke daging-daging sama telur gitu. Aku Jadi pengen jadi atlet soalnya. Jadi Oh, aku harus gitu. nanya nutrisinya apa aja gitu. Mau latihan, boleh ya Pak ya? Telat nih. Tolong semangatin dong. Oh iya, iya. Jadi apa aja tadi? Aku harus mulai dari mana nih? Makanan-makanannya harus apa aja yang aku jaga gitu. ya intinya sih menghindar dari makanan-makanan yang junk food, yang berminyak, yang mengandung banyak apa ya, keburukannya lah istilahnya Mengandung gitu. banyak keburukan ya Iya. bahasanya. Ya, Kalau agak misalnya ngeri ya. sekali-sekali makan sih boleh ya, tapi kalau misalnya keseringan jajan junk food, kalau itu
nggak lulus sih. Kayaknya itu Oke. nggak bagus buat ke depan juga nggak bagus. Hindari junk food dan hindari gorengan itu semua Ya. kesukaan kita ya, kayaknya ya, Pak ya. Ya, Makanya kita belum jadi atlet sekarang. Jadi tadi itu berarti menikmati masa-masa sekolahnya pas lagi break ini ya, ya break lagi break apa ini, namanya break latihan. break latihan. Tapi Lagi Jatayu nanti tamat sekolah mau kemana? Ada sebenarnya ada 2 plan sih, siapin buat 2 plan. Ada rencana di sekolah kedinasan sama ada kuliah juga. Kalau misalnya sekolah Kedinasan kedinasan mau itu kemana tuh? kemarin ada searching-searching juga sama mama ya. Jadi mama ada nyaranin ke Politeknik Pelayaran. Nah, kalau buat kuliahnya itu kemungkinan di teknik, Di kayak teknik teknik. industri, teknik mesin gitu. Oke, itu yang Politeknik Pelayaran apa karena di air-air, jadi kalau misalnya bosan nanti tinggal nyebur ke laut gitu, gimana tuh? Karena apa kok mau masuk pelayaran gitu? Sebenarnya nggak kayak gitu sih. Tapi ya karena ada ketertarikan sama laut kayak ya kan kalau kita tinggal yang di kota-kota ini pasti bosan ya, perlu suasana baru Oh, ya. oke. Jadi kayak Kayak aku pengen mendedikasikan hidupku ini sisanya untuk di laut-laut aja lah gitu ya. Kapan mau berenang bisa gitu ya Pak ya, tinggal lompat gitu. iya. Habis Jadi itu mau ya jadi kayak mau cari suasana baru. suasana baru. Iya, terus juga kan ada ketertarikan sama kayak, wih kapal nih kayak gede, besar, keren Oke. gitu. Jadi mau muasin rasa penasaran juga sih. Itu, penasaran Gitu. anak muda. Nanti berarti kalau misalnya udah kuliah, atletnya gimana? Karir atletnya dilanjutin atau udahlah stop di sini aja, aku lelah sekali kayaknya gitu. Sebenarnya tergantung kita di mananya gitu. Karena kan Lonjadina ini kan nggak di semua daerah ada. Oh, Nah, oke. jadi kalau misalnya ada peluang untuk kita bisa latihan lagi, pasti dipergunakan. Pasti dilanjutin lagi ya. pasti. Oke. Iya, benar. Siap. Jatayu, aku pengen dong kasih Jatayu pesan-pesan. Jatayu ngasih pesan-pesan ke teman-teman muda kita nih ya. Ah, ya. Anak-anak muda, anak-anak Medan, warga Kerepotan. Apa yang pengen Jatayu sampaikan buat teman-teman muda Jatayu? Langsung aja ke Oke, sebelah sini. jadi buat warga milenial, warga Medan, warga Kerepotan ya. Jadi untuk yang seusia saya, khususnya remaja-remaja, yang pergunakanlah waktu yang ada itu buat hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna untuk diri sendiri, untuk orang lain juga. Bisa membanggakan nama diri sendiri, keluarga, sekolah, berguna juga. Nah, begitu. Jadi jangan gunain waktu itu selagi kita lagi umur yang produktif, ya pergunakanlah umur itu, waktu itu yang ada buat hal yang penting. Contohnya carilah hobi, nah, gitu. Karena kan ngelihat zaman yang semakin berkembang ini kan semakin ngerasa ngeri aja gitu kan, anak-anak yang SMA yang udah kebebasan, nah jadi hal-hal yang negatif. Jadi kalau buat saran buat anak-anak yang masih muda, yang masih remaja, carilah hobi pasti, yang hobi, dan cari satu hobi yang untuk ditekuni dan bisa berguna bagi diri sendiri dan masa depan. Gitu aja sih. Ih, seru banget. Cari hobi yang bisa berguna buat diri sendiri dan masa depan. Ini luar biasa ya, pesan dari Jatayu ya. Oke, ini aku pengen dapat pesan-pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Tapi Bapak harus lebih bersemangat lagi Pak, ngasih pesan-pesannya. Oh iya. Warga Medan, Iya. warga Kerepotan. Oke. Boleh Bapak sampaikan langsung. Siap. Semangat. Bagi warga Medan, warga Kerepotan, terutama anak-anak muda, ya, tahun 2045 adalah masa kejayaan Indonesia. Dan pada saat itu, kalianlah sebagai penentu negara ini. Kalianlah penentu-penentu kebijakan. Oleh karena itu, persiapkan dirimu, disiplin, kerja keras, kembangkan fighting spirit, dan jangan lupa berdoa. Ingat, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih. Sih. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu dia. Bapak terima kasih banyak loh udah ngobrol-ngobrol di studio ngereportin bersama atlet kebanggaan SMA Negeri 4 dan kebanggaan Kota Medan kita Pak. Iya, amin. Bapak, ini kita ketemu lagi di waktu yang selanjutnya. Sehat-sehat buat Bapak, buat Jatayu juga Terima sehat-sehat. kasih. Semoga semua impiannya terwujud, Jatayu Amin, semangat amin, terus. amin. Bapak juga semoga lancar-lancar menjalankan tugas Amin. sekolah Amin. ya, Pak, ya. Amin. Oke. Jatayu bukan sekadar hanya juara, tapi juga adalah simbol dari ketekunan, dari keberanian untuk bertahan. Bukan cuma menang di arena olahraga, tapi juga menang di arena kehidupan. Ingat, perjalanan itu lebih penting daripada tujuan akhir. Dan Jatayu sudah membuktikan setiap langkah itu berarti.
Kisah hari ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi justru sebuah pelajaran yang bikin kita lebih kuat. Jadi bahwa impian itu bukan hanya untuk dibicarakan, tapi juga untuk diperjuangkan. Dan yang terpenting juga, mengajarin kita semua bahwa kekuatan sejati ada di dalam diri kita, dan kalau kita berani terus berjuang. Jadi, untuk kalian yang lagi dengerin, apapun yang lagi kalian kejar, ingat bahwa setiap langkah, setiap tetes keringat, dan setiap detik perjuangan kalian itu gak akan pernah sia-sia. Cobalah untuk gak berhenti, gak pernah mundur, karena ketika kalian bangkit lagi setelah jatuh, kalian gak hanya lebih kuat, tapi kalian lebih dekat dengan impian itu. Ini Medan punya juara, dan kita semua punya potensi untuk jadi juara dalam hidup kita masing-masing. Jangan biarkan apapun atau siapapun menghentikan langkah kalian. Percaya sama diri kalian sendiri, karena kalian lebih kuat daripada yang kalian kira. Terima kasih banyak udah nonton Ngereportin hari ini. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat kita semua dan jadi energi baik ya setelah nonton. Buat kalian yang pengen banget kita ngundang seorang tokoh ke Ngereportin, boleh banget tulis di kolom komentar. Kita pengen ngundang ini dong gitu. Nah, ntar kita bakal ajak ngobrol juga di studio Ngereportin. Kita ketemu lagi di Ngereportin selanjutnya. Bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.